Review sepeda listrik Uwinfly. Nah, secara model menurut saya sih lumayan ya untuk ukuran sepeda. Namun kembali lagi kalau urusan model ini sesuai selera masing-masing ya. Nah, di fitur-fiturnya itu ada keranjang di depan berbahan plastik. Terus kemudian rodanya ukuran 10 in, dia pakai rim tromol depan belakang. Motor listriknya 500 watt. Menurut ditenagai dengan aki kering atau disebutnya aki SLA 48 volt 12 ampere. Terus dia juga ada 2 shock breaker di belakang, 2 shock breaker. Kemudian ada standar tengah, standar samping. Terus di stangnya sendiri di sini ada sebelah kanan ada nyalakan lampu. Terus kemudian speednya ini ada 1, 2, 3 kecepatan. Terus sebelah kiri tombol-tombol ini ada sen, ada klakson, kemudian ada rem belakang, rem depan, ada spion. Terus tempat duduk belakang ada sandarannya. Lalu dia hanya mempunyai laci di sini, tidak ada laci di bawah jok. Terus coba kita nyalakan. Menyalakannya bisa 2 cara ya. Bisa menggunakan remote-nya langsung, tekan 2 kali. Nah, displaynya udah nyala. Kemudian mematikannya, tekan tombol kunci terbuka. Oke. Sebelum kita nyalakan akan saya jelaskan fitur dari remote-nya. Nah, gambar kunci tertutup ini mengaktifkan mode alarm. Nah, ketika alarm aktif, ini kita sentuh, dia akan berbunyi. Kita sentuh 2 kali. Nah, alarmnya makin kencang. Oke. Kalau alarm aktif, nah ini nanti rodanya juga akan terkunci. Jadi ini salah satu fitur safety yang saya suka ya. Meskipun tidak ada kunci stang, tapi ini jika alarm aktif, ini motornya akan terkunci. Oke, untuk mematikan alarmnya, tekan tombol anak kuncinya yang gambar kunci terbuka sekali. Oke, kemudian kita coba nyalakan menggunakan kuncinya. Oke. Nah, di sini kita coba ulas sedikit menu-menu yang ada di dashboardnya. Di tengah ada kecepatan, kemudian yang ini melingkar ini adalah tombol baterai, tidak ada RPM ya. Terus ini odometer. Nah, odometer ini pertama dinyalakan pasti akan balik ke reset ke 0. Dia hanya mencatat waktu perjalanan ketika on dan off. Kalau kita mau lihat total odometernya, kita matikan sebentar, terus kita nyalakan lagi, nanti di awal dia akan menunjukkan berapa odometernya. Nah, ini udah 62 km ya total tripnya. Oke, pertama nyala, dia speednya akan otomatis ada di 2. Speed 2 ini kecepatan maksimumnya di 30 km per jam based on odometer ini ya. Saya belum tes menggunakan GPS-nya. Nah, kita gas nih, dia akan langsung berputar. Nah, ini kecepatan nomor 2 30, kecepatan nomor 3 ini 41, 42.
maksimumnya. Kalau kecepatan 1 ini maksimum hanya 26 km per jam. Oke, kemudian di sini tombol chargernya ya. Lubang chargernya. Jadi ada bawaan chargernya. Nanti chargernya colok sini, kemudian colok listrik. Oke. Dari sisi kenyamanannya sih lumayan empuk ya, shock breakernya baik depan maupun belakang empuk. Namun ada minusnya nih. Di jok depan nih empuk, namun pernya ini terlalu lentur. Pernya terlalu lentur, jadi dia cenderung turun ya kalau kita naikin, jadi bikin cepet capek sih. Nanti ada rencana mau coba cari gimana supaya pernya itu bisa diganjal, jadi waktu dinaikin tidak terlalu turun yang jok depan per belakangnya ini. Oke, demikian review singkatnya. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan atau komentar silahkan. Terima kasih.